Nah, sekarang secara logis nih. Tujuan kita adalah hidup yang kekal, atau bahasa awamnya itu adalah sorga. Sekarang secara logis, bagaimana Anda mau menuju sorga, tapi yang memimpin Anda itu ada di kuburan? Sedangkan saya akan pilih kalau saya mau ke sorga, saya dipimpin oleh orang yang naik ke sana. Masa saya mau dipimpin sama orang yang ada di kuburan? Nah, ini adalah hal-hal yang bersifat logis. Ini kita nggak bahas dogma, kita bahas akal sehat. Anda bisa lihat profil saya? Ya, saya anggaplah Anda Kristen. Siapa yang berkontribusi menciptakan langit dan bumi? Apa di situ? Siapa yang berkontribusi? Siapa yang berkontribusi? Saya tidak mau digiring lagi. Siapa yang berkontribusi menciptakan langit dan bumi? Silakan jawab. Menurut Bible, firman Tuhan menjadikan alam raya dan segala isinya. Dengan firman Tuhan, langit dan bumi dijadikan. Selesai? Siapa yang berkontribusi menciptakan langit dan bumi? Sudah saya jawab. Kemana-mana lagi jawab. Sudah saya jawab. Sebut. Siapa itu adalah sudah jawaban. saya jawab. Si Firman Anu, Tuhan si A, menjadikan si B. langit dan bumi. Sudah saya jawab. Si firman berarti yang menjadikan langit dan bumi. Ya, firman betul. itu apa? Betul sekali. Firman itu apa? Firman itu akal, pikiran, kehendak, perkataan daripada Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Kehendaknya Tuhan itulah yang menjadikan alam semesta ini. Akal, logikanya, pikirannya, perkataannya. Berarti bukan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Sama, isi pikiranmu, perkataanmu. Ketika saya mendengar perkataannya Ajam, di kepala saya adalah Ajam. Ketika saya mendengar suaranya Ajam, halo Edis TV, maka di kepala saya itu adalah, oh ini suaranya Ajam. Suaranya Ajam ini berarti Ajam. Nggak mungkin suaranya Ajam itu adalah Juma. Lu gimana? Bagaimana? Tidak semua, begini, tidak setiap yang keluar dari saya itu saya. Baik, sekarang saya tanya. Ketika Anda berkata, Anda bilang nih sama polisi nih, saya akan membakar kantormu. Kenapa yang ditangkap Anda bukan perkataan Anda? Yang ditangkap, fisiknya yang kan saya. Yang disidang dan yang diponis itu bukan omonganmu, tetapi orangnya yang ngomong, betul? Betul. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Berarti yang berkontribusi tadi saya tidak mau digiring. Berarti yang berkontribusi tadi siapa? Tuhan. Perkataanmu adalah manifestasi dari dirimu, betul? Berarti yang berkontribusi tadi siapa? Perkataannya, bukan Tuhannya gitu. Kalau Anda tidak bisa mencerna itu, ya mungkin Anda perlu sekolah lagi. Tadi kan sudah saya bilang, langit dan bumi dijadikan oleh firman-Nya. Jadi Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu Tuhan berfirman pula, jadilah begini, jadilah begitu, jadilah begini. Jadi dengan firman Tuhan, langit dan bumi diciptakan. Sebenarnya Anda mengimani hal yang sama kok. Di dalam Al-Quran dikatakan, kul katanya. Dikatakan dengan perkataannya, dengan kalam, betul? Tidak. Tidak. Oke, jadi menurut Al-Quran dengan apa? Dengan apa di situ Allah menjadikan alam langit dan bumi? Ya, Allah menjadikan alam langit tidak dengan apa-apa, dengan dirinya Allah menciptakan tanpa berhajat dan butuh apa-apa. Kenapa berat? Aduh. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi tidak dengan berfirman. Dia berfirman, tapi bukan firman itu yang menjadikan. Iya. Ketika firman yang menjadikan, berarti Tuhan butuh terhadap sesuatu gitu loh. Bukan butuh terhadap sesuatu, artinya Tuhan itu dengan pikirannya, dengan perkataannya itu tidak pernah dipisahkan. Betul? Betul. Iya. Firman. Tetapi apakah pikiran itu yang apakah firman itu? Oke, silakan. Perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu pengejawantahan atau manifestasi daripada Tuhan itu sendiri, betul? Betul nggak? Silakan. Terus. Lu jangan silakan. Kalau manifestasi tidak. Kalau manifestasi itu tidak. Oke, jadi ketika Anda membaca Al-Quran, itu firman siapa? Itu firman Tuhan, tetapi bukan Tuhan.
Anda harus bisa bedakan. Ya memang bukan Tuhan, tetapi itu pengejawantahan dari dia, betul? Tidak. Terus? Tidak bisa. Terus tidak itu bisa. perkataan orang lain. Ketika Anda katakan bahwa firmanlah yang menciptakan, berarti firman itu yang menciptakan, bukan Tuhannya. Tuhan menggunakan pihak lain untuk menciptakan alam semesta. Makanya begitu. Ini sulit bagi Anda. Sekarang nanti Anda akan merujuk. Akibat sering membenturkan kepala ke ubin. Jadi kayak begini, saudara-saudara. Anda yang salah, saudara. Nanti Anda akan mengatakan bahwa Yesus itulah yang telah menjadi firman itulah telah menjadi Yesus. Iya kan? Firman nanti itu Anda arahnya ke situ. Gimana? Ini bolak-balik firman itu telah menjadi nanti Anda akan mengatakan firman telah menjadi manusia kan? Nanti ujung-ujungnya sekarang Anda akan mengatakan begitu. Jangan membahas hal-hal yang dogmatis. Karena hal-hal yang dogmatis itu sifatnya itu kebenarannya subjektif. Itu subjektif. Jadi itu nggak bisa kita perdebatkan. Yang bisa kita perdebatkan gitu. itu adalah hal-hal yang sama-sama kita terima secara logis. Yang sama-sama kita kebenarannya itu sama. Firman Tuhan tadi, saya tidak sepakat kalau firman Tuhan. Iya, artinya yang menciptakan alam semesta ya Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sifatnya itu subjektif. Terus? Nggak bisa kita memperdebatkan hal-hal yang bersifat subjektif. Jadi nggak bisa diperdebatkan di pertanyaan saya nih. Anda mentok sudah nih. Ketika saya tanya Anda ini, di surga nanti kawin-mawin nggak? Kawin-wawin dong. Nah, gimana kita bisa membuktikan itu? Gimana caranya? Kebenaran ya, siapa mati yang dulu. benar? Loh, ya mati bisa. dulu karena itu namanya hal-hal yang bersifat iman. Itu konseptian. Loh, tidak itu ada cara tidak lain untuk bisa membuktikan. kita diskusikan Ajam. Karena apa? Iya, karena itu kebenarannya bersifat subjektif. Iya, oke. Tapi kalau ketuhanan kan bisa didiskusikan, iya kan? Kalau ketuhanan bisa, makanya saya tanya tadi siapa yang berkontribusi menciptakan alam semesta? Masa itu ditanya saudara. ditanya lagi. Tadi kan saudara bilang firman, iya kan? Iya, betul. Terus firman yang menciptakan. Terus mana kontribusi Yesus? Kontribusi yang dituhankan, yang dielulukan, yang disembah, yang diberikan loyalitas sepenuhnya. Yang dianggap oleh orang-orang Kristen sebagai sosok yang menciptakan langit dan bumi. Gitu. Oke, jawab. Saya sudah jawab tadi ya. Jadi di dalam Yohanes pasal yang pertama dan pasal yang ke-14. Segala sesuatu. Anda kan ingin bahas dogma kan? Anda mau bahas dogma kan? Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Apa itu Dia? Dia itu merujuk kepada logos tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh sang firman itu. Lalu di ayat 14-nya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Udah jelas. Pendapat terakhir. Anda nggak bisa memprotes itu. Itu adalah keyakinan kami. Iya, saya mau menanyakan terakhir ini saudara, Anda jangan panik terus gitu. Nggak ada panik, Anda itu senangnya membahas hal-hal yang bersifatnya dogmatis. Saya ingin menanyakan pendapat saudara pribadi, apakah Yesus berkontribusi menciptakan langit dan bumi atau tidak? Kalau Yesus di dalam pikiranmu, kalau Yesus itu adalah hanya daging saja, Anda memandang Yesus hanya daging saja yang dilahirkan. Nggak ada. Daging Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu tidak menciptakan apa-apa. Tetapi kalau Anda berbicara mengenai Yesus sebelum Yesus menjadi manusia, maka kita bicara Yesus sebagai sang dafar, sang firman yang menjadikan langit dan bumi. Simpel aja. Makanya Anda ini muter-muter saya. Kalau Anda ini ditanya muter-muter hanya dari sudut pandang manusia saja. Anda muter-muter di seperti saya yang terserah mau Anda bilang Anda kan muter-muter tidak masalah. masalah. Pertanyaan saya, berarti menurut saudara pribadi Yesus berkontribusi atau tidak dalam penciptaan langit dan bumi? Jawaban singkatnya, kalau Anda merujuk Yesus sebagai sang firman, iya. Kalau Anda merujuk sebagai Yesus sebagai daging kemanusiaan, jawabannya tidak. Oh gitu. Selesai. Selesai saudara. Ya. Berarti Yesus yang keluar dari rahim Maria itu tidak berkontribusi ya? Menciptakan langit dan bumi. Daging dan darah tidak menciptakan apa-apa. Mana dalilnya di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu pernah ada sebelum dia lahir?
Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham ada, ya itu kan secara normatif seluruh Anda utusan makanya Tuhan jangan begitu. jangan bahas hal-hal yang bersifat dogma. Sudah saya bilang berkali-kali. Berarti dulu ketika saya baru debat-debat agama kayak gini, bahasanya kayak begini. Membahas hal-hal yang bersifat dogmatis. Yang kebenarannya itu tidak bisa. Kita nggak punya standar yang sama untuk menentukan itu benar. Nggak bisa kita mendebatkan. Misalnya saya bilang, di surga itu tidak kawin-mawin. Kebenaran siapa itu di surga itu tidak kawin-mawin? Kebenaran saya. Sedangkan kebenaran Anda, oh di surga kawin-mawin, bahkan pesta. Pesta kawin, betul? Nggak tahu juga kalau pesta kawin itu ya. Kata siapa itu nggak tahu saya. Makanya saya bilang begini, mari dalam diskusi jangan membahas hal-hal yang kebenarannya itu bersifat dogma. Contoh. Tadi saya bilang, menurut iman kami yang menjadikan langit dan bumi ini adalah firman Tuhan. Menurut iman kalian yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Apa yang mau kita debatin apa? Yang bisa kita debatin itu hal-hal yang bersifat logis. Contoh. Menurut iman kalian, Muhammad itu ada di kuburan. Menurut iman saya, Yesus naik ke surga. Nah, secara logis. Ini logika ini. Yang layak diikuti itu orang di kuburan atau orang yang naik ke surga? Saya tanya. Enggak, yang naik ke surga itu sudah ada yang lihat belum? Aduh, yang dikubur itu sudah jelas kuburannya ada. Enggak, yang dikubur sudah jelas kuburannya ada. Yang naik ke surga itu siapa yang lihat? Oke, sekarang saya tanya. Kalau dia ada di surga? Sekarang saya tanya, siapa yang lihat Jibril? Anda siapa lihat juga yang lihat? Gimana? Putus suaranya saudara. Udah mulai alasan gimana? Suara putus-putus. Putus saudara. Saya tanya tadi. Begini Ustadz Ajam, dengarkan Ustadz Ajam ya. Gini loh. Iman Anda, saya nggak ikut campur. Muhammad itu sudah meninggal. Dia ada di kuburan. Iya. Menurut iman saya, Anda jangan protes iman saya. Menurut iman saya, Yesus naik ke surga. Apakah kita sama-sama, dengar dulu, apakah kita sama-sama ketemu? Enggak. Kamu tidak ketemu Muhammad, saya tidak ketemu Yesus. Kita semua percaya berdasarkan keterangan saksi mata yang memberikan keterangannya lalu menuliskannya dalam sebuah buku. Ya kan? Menurut para sahabat-sahabat Muhammad tuh gini dan gini. Menurut murid-murid Yesus begini dan begitu. Nah, keterangan dari para saksi mata, informasi itu sampai kepada kita. Sehingga saya mempercayai yang ini, Anda mempercayai yang itu. Nah, sekarang secara logis nih. Tujuan kita adalah hidup yang kekal, atau bahasa awamnya itu adalah surga. Sekarang secara logis, bagaimana Anda mau menuju surga, tapi yang memimpin Anda itu ada di kuburan? Sedangkan saya akan pilih kalau saya mau ke surga, saya dipimpin oleh orang yang naik ke sana. Masa saya mau dipimpin sama orang yang ada di kuburan? Nah, ini adalah hal-hal yang bersifat logis. Ini kita nggak bahas dogma, kita bahas akal sehat. Umat Muslim berseru-seru kepada Muhammad, tapi Muhammad ada di kuburan. Lagu lagi dia. Saudara, surga itu sendiri adalah sesuatu yang tidak logis jika Anda bicara logis. Yang logis itu kuburan. Orang mati ya ditanam. Nah, makanya saya bilang di dalam itu agama sendiri Islam tidak logis. Anda tidak bisa buktikan. Betul, memang surga di dalam agama Islam itu adalah hayalan. Surga di dalam agama Islam yang sungainya berkamar-kamar, ya kan? Ada air sungainya tuh dari komer. Kalian nanti mabuk di situ, mabuk komer di situ, betul? Betul nggak? Loh. Sungainya itu langsung komer dan di situ ada gadis-gadis yang berpayudara besar, betul? Di situ dijelaskan tidak memabukkan. Anda ini gimana sih framingnya? Sebentar. Di sana ada sungai dari komer. Di sana ada gadis-gadis yang payudara besar, betul?
Jangankan itu, lebih lagi, bro. Iya, payudaranya besar gitu? Yang saya bilang betul. Jangankan lebih dari itu. Nah, makanya saya bilang, saya bilang begini, dengar. Sekarang sebenarnya itu adalah hayalan dan omong kosong. Kenapa saya bilang itu hayalan dan omong kosong? Karena Muhammad yang cerita tentang itu, dia ada di kuburan. Sedangkan kami, apakah kebangkitan setelah kematian itu adalah fakta dan realita bagi agama Kristen? Bagi agama kami itu adalah sebuah realita. Itu adalah sebuah fakta. Makanya kebangkitan Yesus itu adalah dasar fundamental kekristenan. Kalau Yesus tidak bangkit, bubar agama Kristen itu bubar. Saya kalau misalnya saya dapati bahwa Yesus tidak bangkit, saya berhenti jadi orang Kristen. Karena kebangkitan daging, ya, kehidupan yang kekal itu jadi omong kosong belaka. Omong kosong, sama seperti nyamuk. Mati, udah selesai. Orang mati udah selesai, jadi tanah, jadi abu. Nah, gitu di dalam iman kami, kekristenan kami, Yesus bangkit. Makanya dikatakan, dia adalah yang sulung, yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya, adakah yang menyaksikan ketika dia bangkit sampai dia terbang ke langit? Murid-muridnya. Dia bangkit loh, kelihatan loh, bukan tiba-tiba kuburan kosong. Murid-muridnya. Gitu. Apakah Anda pernah membaca Injil? Belum semua sih. Nah, makanya Anda baca. Kebangkitan dimana tuh? Yesus bisa saya cari? Itu disaksikan. Di mana? Baik. Anda tunjukkan nanti saya cari sendiri. Anda nggak usah, Anda sebut aja, nanti saya cari. Nggak usah. Ya, di dalam Injil, Anda beli saja Injil. Makanya saya bilang, umat Islam jangan anti sama Injil. Nggak anti. Al-Quran menyuruh kalian itu beriman kepada Injil, tapi ulama-ulama kalian melarang. Jangan kelamaan framing, Anda sebut saja nanti biar saya baca. Sekarang begini, sekarang pergi ke toko buku, di Gramedia ada, di toko buku manapun Anda pergi, beli Injil. Terus? Pak, di aplikasi pun ada, udah cepet. Di aplikasi juga ada, nggak usah repot-repot. Di Android ada, download aja udah beres. Baca di situ bagian kebangkitan Yesus. Kalau Anda baca Injil, di bagian-bagian terakhir, bagaimana peristiwa penyaliban, lalu kebangkitan. Ada di situ murid-murid yang nggak percaya. Ada murid-murid yang tidak percaya. Ceritanya bahwa ketika dia bangkit keluar dari kubur, dilihat gitu, langsung naik ke surga, terbang, dilihat gitu. Seperti itu loh maksudnya. Enggak seperti itu. Oh, enggak gitu. Jadi pada suatu waktu datanglah beberapa orang perempuan. Mereka ini hendak meminyaki mayat Yesus. Oke? Nah, ketika mereka ingin meminyaki mayat Yesus itu, ingin merempah-rempah, karena mereka kalau orang-orang besar itu tidak dikubur secara apa namanya, seperti kita dalam tanah, enggak. Mereka menempatkannya dalam sebuah kubur batu, sama seperti Yusuf. Yusuf juga seperti itu. Dia juga dibumi karena orang-orang Israel ini, mereka itu lama di Mesir. Jadi kebudayaan Mesir itu sangat kepada mereka. Nah, ketika Yesus murid-muridnya yang perempuan ya datang kepada Yesus, ingin meminyaki Yesus, ingin mengurapi Yesus, membalsemnya, mereka bawa balsem mur dan lain sebagainya, didapati kubur itu kosong. Batunya sudah terguling. Dengar, batunya sudah terguling. Iya, terus. Lalu murid-murid yang perempuan ini kembali. Kubur itu kosong sekarang. Lalu di antara murid itu terjadi kegoncangan besar. Berlari-larilah murid yang lain menyaksikan bahwa kubur itu kosong. Ya kan? Dan ketika murid-murid itu datang, salah satunya ada perempuan-perempuan itu datang mengunjungi makam Yesus yang telah kosong itu, ada malaikat yang berkata, "Mengapa engkau mencari dia yang hidup? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Bukan kayak Muhammad ada di kuburan. Ia telah bangkit. Nah, kebangkitan Yesus ini adalah menjadi dasar berkobar-kobarnya iman kekristenan. Nah, ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri pula beberapa kali kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri pula kepada 500 orang. Dia menampakkan diri, berkali-kali dia menampakkan diri. Sebelum terakhir kali dia naik ke surga, seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Saya bacakan.
Saya bacakan. Ini iman kami. Saya bacakan. Iya, silakan. Makanya kami percaya kepada pemberitaan Injil ini. Kami percaya. Makanya Kristen memberitakan tentang kebangkitan. Orang Islam memberitakan tentang kematian. Nih, saya bacakan. Terus. Nih, di dalam Kisah Para Rasul, saya bacakan ya. Nih. Kisah Para Rasul. Dengan cerita tadi sudah jelas sebenarnya. Saya bacakan nih. Nih. Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Saya mulai dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Sabar. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nih, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Perhatikan. Artinya apa? Menurut kesaksian para saksi mata, murid-murid yang melihat langsung, makanya dalam Injil itu dikatakan, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami, apa yang kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Jelas? Gitu ya. Diberitakan, kebangkitan Yesus itu diberitakan kepada segala bangsa, sampai ke Indonesia, sampai ke Samosir, sampai ke Balige. Berarti, sudah boleh saya bicara ya? Silakan. Berarti secara logika yang Anda bangun dari tadi, yang Anda katakan tadi, kita tidak boleh berpatok terhadap dogma, bahwa itu narasi yang Anda sampaikan tadi menggugurkan statement Anda sebelumnya. Kenapa? Karena Anda mengatakan Yesus naik ke surga. Tapi ketika dia di dalam kubur, dan ketika ada seseorang yang hendak mengusapi dia, membalsam, ramu dia, membalsam dia, tidak ada yang melihat dia keluar dari kubur, kemudian proses dia keluar seperti apa, duduknya seperti apa, berdirinya, tidak ada. Seperti itu, saudara. Bisa saya tanggapi? Silakan. Baik, saya tanggapi. Boleh, ya. Silakan. Baik. Seandainya setelah peristiwa Yesus tidak ada di dalam kubur, tapi dia tidak pernah menampakkan diri, bisa kita katakan mayatnya dicuri orang. Ya, kesimpulannya mayatnya dicuri orang. Seperti yang digosipkan oleh Mahkamah Agama. Ya, mereka menebarkan satu isu, bilang saja kepada prajurit-prajurit penjaga yang menjaga kubur itu. Kan ketika prajurit-prajurit ditempatkan di makam itu, di kubur itu. Tetapi gempa bumi yang hebat membuat mereka lari tunggang langgang, mereka meninggalkan makam itu. Lalu Mahkamah Agama, orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat bilang, saya kasih kamu uang, tutup mulut, tapi kamu jangan cerita kalau ada gempa, kalau ada gini. Bilang aja mayatnya dicuri orang. Dan kabar itulah yang sampai hari ini tersebar di tengah-tengah orang Yahudi. Dicatat dalam Injil. Nah, sekarang begini. Apakah setelah Yesus bangkit, dia tidak pernah menampakkan diri satu kali pun? Dia menampakkan diri. Kepada Paulus, Rasul Paulus, dia menampakkan diri. Kepada Yohanes di Pulau Patmos, dia menampakkan diri. Dan berkata, lihat, aku telah mati, tetapi aku hidup sampai selama-lamanya. Tapi sekarang aku telah hidup sampai selama-lamanya. Kemudian dia menampakkan diri juga kepada Petrus. Dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Dan menampakkan diri kepada 500 orang. Artinya kebangkitan Yesus disaksikan oleh para murid-muridnya. Dan untuk itu, untuk memberitakan kebangkitan Yesus itu, murid-murid itu meninggalkan segala apa yang dia punya. Mereka memberitakan kebangkitan itu. Kata Yesus kepada mereka, ingat, kalian adalah saksi mata dari semuanya ini. Saksi mata, saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke seluruh ujung-ujung bumi. Saksinya. Itu yang tercatat di situ. Sedangkan di iman kalian, di iman Islam, apakah ada di dalam iman Islam Muhammad bangkit dari kubur? Gak ada.
Ya, di dalam iman Islam manusia biasa. Makanya saya bilang sudah tahu manusia biasa kok diikutin. Sudah tahu manusia biasa di alam kubur kok malah ikut kepadanya. Secara logika, Anda kan tadi membangun sebuah premis logika ya. Secara logika, lebih baik mengikuti orang yang ada di dalam kubur ketimbang mengikuti hal-hal yang sifatnya halusinasi seperti itu, saudara. Ya kan? Ini berat, saudara-saudara. Iya. Berat, saudara. Secara logika. Secara logika. Sekarang begini. Baik, makasih. Nih, perhatikan. Ketika murid-murid menyaksikan apa yang dilihat oleh mereka, apa yang disaksikan oleh mereka, bagaimana Yesus membangkitkan orang yang sudah mati, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, bagaimana Yesus mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir dan lain sebagainya, sampai bagaimana Yesus wafat dan kemudian bangkit. Apakah saya hanya menafikan begitu saja? Itu hanya omong kosong belaka. Apakah saya harus skeptis itu? Enggak, saya teliti dulu. Apakah ini hanya dongeng-dongeng saja? Saya teliti. Di mana kejadiannya ini, di mana? Kejadiannya ada di Yerusalem. Pada masa pemerintahan siapa? Ada waktu itu gubernur yang pada waktu itu memerintah, namanya Pontius Pilatus. Apakah Pontius Pilatus ini tokoh fiktif? Enggak. Saya baca lagi. Saya teliti semua. Ini bukan seperti kisah Mahabharata. Bukan seperti kisah Mahabharata yang ada Hanuman begini, enggak. Ya. Ketika saya baca, ada lokasinya, ada peristiwanya, ada tanggalnya, ada kejadiannya. Artinya ini semua adalah peristiwa sejarah. Ya kan? Lalu bagaimana saya mau menafikan itu? Bahwa ini omong kosong semua. Kalau begitu saya nggak pernah percaya Soekarno pernah ada. Saya nggak pernah percaya George Washington pernah ada. Karena semuanya saya dengar dari cerita-cerita. Nah, tetapi bagaimana di sini saya mengerahkan seluruh energi saya, kekuatan saya untuk meneliti. Apakah ini bohong-bohongan? Apakah ini hanya dongeng-dongeng saja? Saya periksa semuanya. Saya teliti. Bagaimana mungkin? Ada sebuah cerita, ada sebuah dongeng, di situ lengkap dibilang kejadiannya begini. Pada waktu itu raja yang memerintah ini. Pada waktu itu inilah orang yang berkuasa di tanah itu. Begini. Nama imam besarnya adalah Kayafas. Saya teliti. Naskah-naskah Yahudi menyebut, benar, imam besarnya Kayafas. Begini dan segala macam. Ada semua. Masa mau saya bilang ini dongeng? Sungguh saya nekat kalau bilang itu dongeng semua. Nekat saya bilang bahwa itu dongeng. Nah, sekarang saya tanya umat Muslim. Saya akan Muslim. berusaha. Oke, silakan. Coba silakan. Ya, silakan. Apa yang mau Anda bicarakan? Silakan. Saya akan berusaha untuk mengembalikan pernyataan Anda barusan dengan sebuah premis yang Anda bangun sebelumnya, yaitu berdasarkan logika. Logika loh, saudara. Logika. Lebih pantas mengikuti yang mana, yang sudah di kuburan atau yang naik ke surga? Ya lebih pantas mengikuti yang di kuburan karena jelas kuburnya ada. Logika, saudara. Kalau begini, kalau Anda mau ikut orang yang di kuburan, gak usah jauh-jauh ke kuburan yang di Mekah. Di dekat rumah saya ada kuburan, ikutin aja mereka. Seandainya dia guru meninggalkan sebuah ajaran, maka saya akan ikuti juga dia. Nah, sekarang begini, dia mengajarkan apa? Guru meninggalkan sebuah. Baik, begini. Siapa? Muhammad mengajarkan hidup yang kekal. Muhammad mengajarkan kehidupan setelah kematian. Makanya beriman kepada kebangkitan. Itu kan salah satu rukun dalam agama Islam. Beriman kepada kehidupan yang akhirat, betul? Iya. Nah, sekarang begini. Muhammad mengajarkan itu. Yesus mengajarkan itu. Siddhartha Gautama mengajarkan itu. Guru-guru, para ahli cerdik pandai, Aristoteles dan lain sebagainya. Mereka mengajarkan. Aristoteles dia masih bertanya-tanya dia, apakah benar ada kehidupan yang akan datang? Ya kan? Nah, sekarang begini. Semua yang mengajarkan itu, Muhammad, Siddhartha Gautama, siapa? Semua yang mengajarkan itu, sekarang saya tanya, di mana mereka berada? Apakah mereka masuk? Dengar dulu. Apakah mereka masuk kepada hidup yang kekal? Sekarang pertanyaan besar. Apakah Muhammad yang mengajarkan hidup yang akan datang
yang abadi, yang di situ ada sungai dari Komer, payudara, gadis-gadisnya payudaranya besar. Apakah dia masuk ke sana? Tidak, dia masuk ke kubur. Dia masuk ke kuburan menurut iman Islam. Betul. Nah, sekarang Yesus yang mengajarkan hidup yang kekal juga. Bahkan dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus tidak di kuburan. Seandainya Yesus di kuburan sama seperti Muhammad, maka saya akan menyimpulkan bahwa omongan dia itu semua omong kosong. Tetapi karena Yesus bangkit, dia mengalahkan maut, dia masuk kepada hidup yang kekal itu, maka saya layak, saya pantas mempercayai dia bahwa segala yang dikatakan dia itu benar. Sekarang bagaimana saya mau percaya sama Muhammad? Muhammad aja ada di kuburan. Bagaimana saya mau percaya kepada Muhammad? Muhammad cerita tentang kehidupan yang kekal. Dia aja ada di kuburan. Secara logika, tetap yang di kuburan yang lebih layak untuk diikuti. Karena dia bisa dibuktikan secara otentik. Sedangkan yang naik ke surga ini tidak ada bukti otentiknya, saudara. Logika, bukan konsep ketuhanan. Logika. Coba Anda secara logika dulu, minta kejujuran Anda. Baik, kejujurannya gimana? Jibril naik ke surga nggak? Enggak, Jibril di langit dia, bukan di surga. Sekarang ada di langit Jibril. Jadi dia naik menghadap Allah nggak sih di Sidratul Muntaha nggak? Iya. Ada bukti otentiknya nggak? Iya, itu kan doktrin ini iman. Anda Itu sudah kan doktrin makan. iman. Anda sudah makan logika Anda sendiri, nampolin diri Anda sendiri. Nah, Anda itu kan kita berbicara percaya, sosok yang diikuti. Kita kan sedang berbicara terhadap sosok yang kita ikuti. Sekarang kita bukan sekarang bicara logika Anda kan begini. Logika Anda begini. Karena naik ke surga, tidak ada bukti otentik, maka kita tidak percaya, betul? Sosok yang kita ikuti, kita kan sedang berbicara sosok yang sedang diikuti. Kita sedang berbicara terhadap sosok yang sedang diikuti. Kita sedang berbicara terhadap sosok yang diikuti. Catat, sosok yang diikuti. Maksud saya begini, Bung Azam. Kita nggak ngikuti Jibril. Kita ngikuti sosok yang diikuti. Bukan, saya ingin membantah argumenmu bahwasanya kalau naik ke surga maka tidak layak dipercaya karena tidak ada bukti otentik, betul? Kan itu argumen Anda tadi. Nah sekarang Jibril di dalam Al-Quran dia naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha setelah dia menemui Muhammad di Gua Hira, betul? Ada bukti otentiknya? Ada. Nah, terus Anda nggak usah layak percaya itu. Saya percaya karena yang menyampaikan hal tersebut orangnya sekarang udah mulai standar ganda. Enggak, tidak standar janda, saudara. Saya percaya karena orang yang menyampaikan itu real, masih ada sampai sekarang di kuburannya, masih jelas. Loh, sekarang begini, loh, Yesus ini loh, kuburannya apakah mana? yang menyampaikan, baik, apakah yang menyampaikan kebangkitan Yesus? Apakah yang menyampaikan bahwa Yesus wafat, kemudian bangkit, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang yang lumpuh, membuat orang lumpuh bisa berjalan kembali? Apakah mereka tidak ada makamnya? Ada? Para rasul? Enggak, yang sedang sosok yang diceritakan. Iya, betul. Ada. Artinya begini, Azam. Kita ini kan sama-sama tidak menyaksikan. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita meneliti kesaksian dari para saksi mata ini. Saksi mata ini benar-benar nggak layak, nggak dia dipercaya? Saksi mata ini sumber-sumbernya bagaimana? Sumber-sumbernya metodologi apa yang saudara gunakan untuk memverifikasi berita tersebut? Baik, silakan. Ini mantap. Ini sudah ribuan tahun loh jaraknya. Ini pertanyaan yang bagus. Metodologi apa yang saudara gunakan? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Gini, sekarang di dalam ilmu sejarah itu ada berbagai macam disiplin ilmu sejarah. Ya, di dalam disiplin ilmu sejarah, sejarah itu dibagi dua. Sumber sejarah maksud saya, sumber sejarah itu dibagi dua. Sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Nah, kita sumber sejarah primer tentang Yesus kita punya. Ya kan? Bagaimana kita bisa menemukan naskah-naskah, manuskrip-manuskrip yang mencatat berita tentang Yesus. Kita masih lihat manuskrip-manuskripnya. Sampai sekarang masih bisa kita akses. Walaupun ada beberapa di antara buku-buku itu yang telah rusak. Ada yang hanya tinggal beberapa lembar, ada yang masih utuh, ada yang masih ini. Artinya saya menaruh harapan, artinya saya punya harapan bahwa kepercayaan saya itu bukan hanya omong kosong. Artinya saya percaya bahwa ada naskah-naskah yang mencatat itu. Sekarang saya kasih perbandingan aja. Aristoteles yang kita percaya, yang kita sekolah belajar di dalam filsafat,
Ilmu-ilmu filsafat, kita belajar Aristoteles, kita belajar Socrates, kita belajar. Tahu nggak, sumber-sumber sejarah tentang mereka itu nggak beberapa lembar doang. Tahu nggak, hanya beberapa naskah yang mencatat tentang sosok keberadaan Aristoteles. Tapi kenapa kita tidak pernah meragukan? Kenapa tidak pernah kita meragukan Socrates bahwa dia sosok yang pernah ada? Makanya saya bilang, ini sebuah kemunafikan kalau kita menyangkal bahwa apa yang diceritakan di dalam Injil itu adalah fakta dan kebenaran. Nah, sekarang saya tanya balik kepada Begini Anda. Loh, ya, silakan. Sekarang saya tanya balik kepada Anda. Silakan. Coba, sumber sejarah yang kita pakai untuk merekonstruksi biografi Muhammad, jujur, dari mana? Sirah Nabawiyah. Muhammad, ya, Sirah Nabawiyah, mantap, ini pinter. Nah, Sirah Nabawiyah, setelah mantap. saya periksa, setelah saya teliti Sirah Nabawiyah, tidak ada manuskripnya. Saya simpulkan bahwa Sirah Nabawiyah murni karangan orang-orang abad ke-18 dan 19. Saya sudah cari bagus. manuskripnya. Itu bagus. Di mana? Bagus. Di mana ada? Sebentar. Di mana ada manuskrip yang menulis Muhammad lahir pada masa pemerintahan siapa? Siapa raja yang berkuasa pada waktu Muhammad dilahirkan? Setelah saya baca, bagus. saya baca. Dikatakan di situ di dalam buku Sirah Nabawiyah itu, dada Muhammad dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam, lalu dimasukkan ke dalam dadanya iman, kebajikan. Saya baca, sungguhkah ini benar-benar cerita atau dongeng-dongeng? Nah, bagus, itu bagus. Sekarang saya tanya, bahwa betul tidak ada riwayat seperti itu tentang Muhammad? Bahwa Sirah Nabawiyah hadir bukunya pada abad ke-18. Oke, bisa dibenarkan hal tersebut. Tapi Anda perlu telusuri bahwa dari mana isi dari Sirah Nabawiyah itu dikumpulkan dari hadis-hadis yang ada. Hadis-hadis yang ada itu disampaikan kepada orang yang menyampaikan hadis tersebut. Itu seluruh jalur-jalurnya dapat diverifikasi. Profil kehidupannya, seperti apa cara hidupnya, siapa saja murid-muridnya, siapa gurunya, semua dapat diverifikasi, tercatat dalam buku namanya Rijal. Baik, saya tanggapi. Bisa ditanggapi? Iya, silahkan. Baik. Sedangkan apa yang tertera dalam Bible ribuan tahun yang lalu tidak ada sistem seperti itu. Baik. Bahkan kitab Yohanes, Wahyu dan seterusnya itu ada setelah beberapa puluh tahun ke sepeninggalan Yesus. Baik. Begitu, saudara. Baik, mantap. Bagaimana itu cara memverifikasinya? Jadi ini saksi mata versus rantai periwayat. Perhatikan, mana yang lebih akurat? Gini. Di dalam Islam ada dia itu yang disebut dengan matan. Periwayat. Sanad. Ya, sanad. Sanad atau periwayat. Rantai. Jadi si ini bilang bahwa si ini bilang, si ini bilang bahwa si ini bilang, si ini bilang bahwa. Tapi teman-teman perlu tahu ini, bahwa ketika itu ditulis, semua orang yang dibilang bahwa ini bilang begini, ini bilang begini itu semuanya sudah meninggal. Semuanya sudah meninggal. Ketika Bukhari disebutkan, ya, Bukhari disebutkan dia berasal dari Persia. Dalam waktu 16 tahun disebutkan dia mencari-cari apa yang pernah dikatakan oleh Muhammad. Dikatakan 16 tahun. Dalam rangka 16 tahun itu dia konon katanya telah meneliti 600.000 hadis. Dari 600.000 hadis itu hanya 6.000 saja yang diverifikasi sebagai informasi yang sahih atau valid, kata Kainama. Valid, ya kan? Nah, begini. Sekarang yang menjadi pertanyaan begini, ini dari umat muslim sendiri yang mengajukan pertanyaan bahwa itu sangat sukar dipercaya oleh akal sehat. Gini, Buya Sakur, almarhum Buya Sakur, Buya Sakur lagi. Ketika masa hidupnya beliau, dia sudah pernah menghitung. Kalau kalau Bukhari mengumpulkan 600.000 selama 16 tahun, sudah dikali, sudah dibagi sama dia, sudah dapat angkanya bahwa dia meneliti satu hadis itu hanya dalam waktu 15 menit. Sekarang saya tanya, kapan naik kontaknya? Kapan dia nemuin si fulan? Kapan dia pergi ke sini? Makanya sangat-sangat disimpulkan, sangat-sangat
diragukan bahwa Bukhari itu memang melakukan hal yang seperti diriwayatkan. Kemudian yang kedua, dengar yang kedua. Ini kembali kepada pertanyaan yang awal tadi. Gini, ketika Anda ingin menceritakan sesuatu, kalau Anda saksi mata, Anda tidak perlu sanad. Anda saksi mata ini, masa Anda perlu sanad? Petrus ketika meriwayatkan, apakah dia perlu sanad? Bahwa katanya Udin 2, Udin 3, Udin 4, Yesus bilang begini. Bukan begitu, saudara. Dengar. Semasa Artinya, Yesus masih hidup, sampai pada saat ini. Bible adalah keterangan dari para saksi mata. Makanya di situ nggak ada kata Udin. Sedangkan di dalam hadis. Emang Markus bertemu dengan Yesus? Baik, sekarang saya jawab. Apakah yang Bukhari bertemu dengan Muhammad? Tidak bertemu. Ketika Bukhari mengatakan dari fulan bertemu dengan fulan, apakah si fulan yang disebutkan itu masih ada atau sudah di kuburan? Ada yang masih ada yang sudah di kuburan. Iya, ketika itu diriwayatkan, mata rantainya paling tidak 3 orang di pada mata rantai itu sudah mati semua. Terus apa yang menjadikan hal tersebut tidak bisa dipercayai jika dibandingkan dengan Markus yang tidak bertemu dengan Yesus? Saya kasih tahu. Gitu loh. Saya pernah dulu kumpul dengan mahasiswa dari UIN. Ya, saya kumpul dan berdebat dengan mahasiswa dari UIN. Ini orang-orang gitu udah pasca sarjana. Ya. Jurusan mereka adalah jurusan Islamologi. Mereka sangat-sangat kritis semua. Saya bilang begini sama mereka, masih ingat saya, tahun 2015. Saya bilang begini, bro, teman-teman sekalian semua, karena masih mahasiswa kan, saya bilang begini. Ciri-ciri dongeng, biasanya mereka itu tidak bertanggung jawab terhadap tempat dan waktu kejadian. Saya kasih contohnya. Pernah dengar kita semua bagaimana Kancil lomba lari dengan siput? Dengan kura-kura? Bagaimana Kancil mengakali buaya ketika Kancil ingin menyeberang sungai? Kita semua pernah dengar itu kan? Sekarang saya tanya, di mana kejadiannya? Di sungai apa? Karena tidak ada yang bisa diverifikasi. Baik. Tidak ada yang bisa diverifikasi. Kapan waktu kejadiannya? Tidak tahu, tidak ada yang bisa diverifikasi. Makanya saya bilang, ciri-ciri dongeng adalah ketika dia tidak pernah bertanggung jawab terhadap salah satu atau keduanya. Dengar dulu. Apa yang disampaikan? Sabar dulu. Contoh, Malin Kundang. Oke, kejadiannya di Sumatera Barat. Oke, kejadiannya di Sumatera Barat. Legenda Danau Toba, kejadiannya di Samosir. Tapi kapan kejadiannya? Tahun berapa? Pada masa pemerintahan siapa? Gak tahu. Tetapi apa yang disampaikan oleh makanya kita simpulkan bahwa itu tidak lebih daripada isapan jempol yang dipercaya oleh anak-anak yang pernah sekolah. Kan gitu. Dengar, tapi apa yang disampaikan oleh ulama-ulama Islam dalam bentuk dalam bentuk sebuah informasi, dalam bentuk sejarah ataupun keilmuan, itu semua orang-orang yang menjadi mata rantai dapat diverifikasi. Oke, sekarang saya tanya, di mana Muhammad lahir dan pada masa pemerintahan siapa dia lahir? Kita bicara lokasi dan tempat dan waktu. Coba. Dia lahir di Makkah. Pada tahun berapa? Pada masa pemerintahan siapa? Oh, itu yang jelas ada ya, tapi saya tidak hafal kecuali saya buka buku dulu, saudara. Ya, ini saya jujur. Saya mengakui saya tidak hafal. Makanya saya bilang, Robert Spencer dalam bukunya Did Muhammad Exist? Dia membuat satu teori bahwa sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim selama ini lebih merupakan sosok legenda ketimbang tokoh yang sejarah. Orang Kristen sendiri mengakui Michael Hart bahwa Nabi Muhammad adalah nomor 101 orang. Apakah itu berbicara tentang apa? Bahwa dia sosok figur yang nyata, figur yang historikal? Ya, tidak mungkin dibuatkan sebuah buku kalau tidak historikal. Kalau hanya tokoh yang mempengaruhi, banyak orang yang terinspirasi dari Superman. Banyak orang yang terinspirasi. Apakah ada orang yang mengangkat Superman sebagai tokoh? Saya waktu masa kecil saya terinspirasi dengan sosok Wiro Sableng. Makanya waktu kecil kerjaan saya bikin kampak naga geni 212.
Waktu saya main apakah Anda apakah Anda menulis buku? Apakah ada yang menulis buku bahwa Wiro Sableng itu adalah tokoh yang bisa diikuti? Orang yang dengar sesuatu yang menginspirasi, tokoh yang menginspirasi kita. Walaupun Michael Hart pernah menulis buku, tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia, itu tidak menunjukkan bahwa tokoh itu adalah tokoh yang fiktif atau sejarah atau tokoh yang nyata. Tidak mungkin ditulis sebagai tokoh kalau dia tidak. Sekarang saya tanya, real. Berapa banyak orang yang percaya kepada terinspirasi dengan Raden Kian Satang? Berapa banyak orang yang terinspirasi dari sosok Wiro Sableng? Berapa banyak orang? Apakah mereka tokoh yang nyata? Apakah mereka tokoh yang fiksi? Apakah ada yang menganggapnya sebagai tokoh? Hanya orang DUN yang menganggapnya sebagai tidak ada. Hanya orang edan yang menganggapnya sebagai tokoh. Sebentar, anak-anak kecil banyak mereka yang terinspirasi dari sosok Wiro Sableng. Makanya mereka main pendekar-pendekaran, kapak naga gede dua. Artinya sosok itu mempengaruhi anak-anak. Apakah anak kecil yang kurang begitu berakal dapat dijadikan sebagai rujukan? Makanya saya bilang seperti itulah kalian. Apakah Michael Hart itu adalah anak kecil gitu ya kan? Loh, sekarang saya tanya. Muhammad lahir pada masa pemerintahan siapa? Siapa raja yang memerintah pada waktu itu di situ? Kalau itu saya belum tahu, tapi jelas ada. Makanya saya bilang, sangat pada sesi lain saya bisa menjelaskan pada sesi yang lain. Karena ini kan tidak ada persiapan. Sangat diduga kuat. Sangat diyakini dengan kuat bahwasanya sosok Muhammad yang kalian kenal itu adalah tokoh fiksi. Tidak ada. Kalau Anda kasih saya kesempatan untuk membuka buku ya, sekarang mungkin beberapa puluh menit. Anda izinkan nggak saya membuktikan? Anda izinkan nggak saya untuk menguatkan narasi saya bahwa dia adalah tokoh fiksi? Tidak saya izinkan karena Anda sendiri argumennya. Akan murtad. Tidak. Saya belum Anda kasih kesempatan. Mungkin di kesempatan yang lain ya, kapan-kapan, besok atau kapan saya naik, saya akan jelaskan pertanyaan Anda ini. Karena ini tidak ada persiapan tadi. Sekarang begini Azam. Dengarkan ya Azam ya. Pertama-tama, di dalam sebuah riwayat disebutkan, dada Muhammad itu dibelah. Terus apa masalahnya? Kemudian diambil hatinya. Apa masalahnya? Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Apa salahnya gitu? Sekarang tolong pakai akal logika yang sehat. Menurut ayat itu katanya hati Muhammad itu ingin dibersihkan dari noktah-noktah. Betul? Ya, bukan ayat itu, kisah. Iya, dari kisah gitu. Itu, dari sirah itu, sirah Nabawiyah itu. Sekarang saya tanya. Kalau Anda punya pahit hati, Anda punya rasa iri, dengki, penyakit hati, apakah Anda pergi ke dokter? Dokter, bedah dong hati saya, dada saya, cuci dong hati saya ini, biar hati saya bersih. Loh, apa bedanya dengan kondisi Yesus gitu loh? Makanya saya bilang sangat diduga keras itu adalah riwayat-riwayat yang membuat melebih-lebihkan sosok Muhammad ini. Makanya Robert Spencer bilang, sesungguhnya Muhammad yang dikenal oleh umat muslim ini lebih merupakan sosok legenda ketimbang sosok yang saudara. Kalau hal-hal seperti itu boleh dikritisi dalam Islam, tidak dipersoalkan hal-hal seperti itu. Berarti Anda setuju bahwa itu dongeng? Diperbolehkan. Saya tidak menganggapnya juga sebagai dongeng dan Anda saya percaya? juga memperkenankan orang, saya mempersilahkan orang untuk mengkritisi hal itu. Oke, Anda percaya? Itu mau dikritisi. Sekarang Anda pribadi saya tanya, saya apakah percaya Anda percaya juga kalau ada yang mengkritisi? Enggak, Anda percaya bahwa dada Muhammad dibelah? Saya percaya. Anda percaya? Saya percaya. Oke, saya percaya. Oke, sekarang begini. Sebagaimana Anda percaya dengan Yesus naik ke langit gitu loh. Saya percaya terhadap hal tersebut. Murid-murid menyaksikan. Sekarang saya tanya. Kak, di situ dikatakan ke dalam dada Muhammad itu dimasukkan iman. Tidak, bagaimana Anda cara mempercayai bahwa yang dikubur itulah yang naik? Sedangkan tidak ada yang melihat sosok yang keluar dari kubur. Gini aja, dengarkan. Tadi saya sudah jelaskan itu panjang lebar. Sekarang begini. Tidak ada yang melihat. Anda tidak menjelaskan. Kitab Anda tidak menjelaskan. Saudara, dengar saudara. Di dalam kitab yang Anda baca tadi dan di narasi yang Anda sampaikan tadi, tidak ada yang melihat ada sosok keluar dari kubur kemudian duduk lalu berdiri. Murid-murid menyaksikan. Yang keluar dari kubur tidak ada. Murid-murid menyaksikan ketika ada sosok yang mendengar malaikat di situ berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit." Yang berkata itu adalah malaikat.
Metodologi apa yang Anda gunakan? Siapa tahu mereka berhalusinasi. Siapa tahu mereka kalau Anda skeptis, skizofrenia. Kalau Anda skeptis, tahu mereka digoda. Iya, masalahnya bukan 1-2 orang. Nah, iya bisa. Oke, mereka tidak skizofrenia, mereka tidak anxiety dan lain sebagainya. Siapa tahu sosok lain, iblis, jin dan lain sebagainya. Baik. Karena apakah itu hanya sekali? Apakah itu hanya sekali saja dan hanya terjadi kepada mereka, tidak terjadi kepada murid-murid yang lain? Iya. Ya, itu terjadi juga kepada murid-murid yang lain. Yesus menampakkan diri juga. Saya akan bacakan satu penggalan. Poin utamanya nih saudara, dengar dulu. Poin utamanya ini ketika ada sosok yang keluar dari kubur dan dilihat. Itu yang paling penting. Sudah? Supaya tidak ada dugaan bahwa mayat tersebut hilang. Baik. Ketika ada yang melihat, oh dia keluar dari kubur nih, dia lagi bangkit nih, dia lagi berdiri nih. Secara detailnya seperti itu semestinya. Justru kalau ada yang melihat Yesus bangkit, oh diintip-intip, wah bangkit tuh. Justru itu omong kosong. Iya gitu. Justru itu omong kosong. Karena apa? Dengarkan. Karena peristiwa itu terjadi di dalam kubur. Kubur itu ditutup oleh batu besar, ditutup untuk menutupi lubang kubur itu. Kemudian di situ ditempatkan prajurit-prajurit menjaga. Nah, ketika Yesus bangkit, disebutkan di dalam itu terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga batu itu terguling. Nah, ketika batu itu terguling, ketika murid-murid datang untuk meminyaki Yesus, ya kan? Meminyaki Yesus. Kubur sudah kosong. Di situ dilihat kubur itu kosong dan batu sudah berarti terguling. Tidak ada yang melihat. Nah, tidak ada yang melihat berarti sekarang, apakah hanya berhenti di situ? Apa bedanya dengan Nabi Muhammad SAW tadi? Sekarang apakah Yesus tidak menampakkan diri? Sama-sama tidak ada yang melihat. Sekarang Yesus menampakkan diri tidak? Saya bacakan. Nih, saya bacakan. Ketika dia menampakkan diri, sebentar, bagaimana caranya Anda memverifikasi itu Yesus atau pihak lain? Baik, saya bacakan dulu. Silakan. Saya bacakan ya nih. Bagaimana tertulis di dalam sini. Saya buka Lukas pasal yang 24 karena terlalu panjang. Saya akan kutip saja inti-intinya begini ya. Lukas itu dari mana itu? Dia tidak bertemu dengan Yesus kan? Dia menyelidiki kan? Menyelidiki nggak? Ini Anda namanya Anda mengalami sindrom skeptis yang luar biasa. Baik, kan Anda dari tadi berusaha membangun sesuatu dengan logika. Dia kan tidak bertemu dengan Yesus. Maka metodologi apa yang dia gunakan untuk menyampaikan informasi tersebut? Lukas sendiri dalam pembukaan Injilnya dia berkata, setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata. Kan? Loh, namanya sebuah laporan, hasil penyelidikan itulah yang kita pakai sampai hari ini bahkan di dalam peradilan kita. Ketika polisi menyelidiki, mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan saksi-saksi, kemudian membawa perkara itu kepada penuntut umum dan penuntut umum membawa perkara itu kepada hakim. Maka hakim memutuskan apakah peristiwa itu, bagaimana Anda ini adalah metode yang masih kita pakai sampai hari ini. Kalau dalam standarisasi kita tidak memenuhi kriteria, itu sebenarnya sekarang saya tanya, kita baik. KUHP, sekarang saya tanya, cocok. Ini ada hakim nih, hakim.